Udah habis dari jembatan yang ini ya, itu kita langsung ini aja. Langsung apa? Langsung naik ke atas. Yuk ambil jalan dulu. Oke. Ini mah terus ya, dari tadi yang Gor Cikutra beres, belok kan tadi ke Gor Cikutra, sekarang lurus terus sekitar 150 meter, Mang. Mediton belok kiri nanti. 60 meter lagi, depanan. Belokan kedua, belok kiri. Standby kiri kita berarti habis ini. 200 meter, belok kiri. Nah, ini ada belokan, kita belok kiri. Tulisannya tuh belok kiri. Ini kemana nih? Masuk ke dalam berarti ya? Putar balik lalu belok kanan ke Jalan PH Mustafa. Oh, putar ke dalam ini kayaknya. Coba. Apakah masuk ke sini ya? Politeknik Pajajaran. 20 meter putar arah ke kanan. Oh, kita tuh harus ke sini kah? Putar balik lalu belok kanan ke Jalan PH Mustafa. Kita ngikutin Google. Ini kayaknya. 200 meter. Belok kanan ke Jalan Padasuka, Jalan Padasuka atas. Google. Oke, siap. Kiri menuju Jalan Anggrek. Bacanya di belakang ini kali ya? Belok kiri ke Jalan Anggrek Boulevard. Kiri, depan. Dan ke arah timur. Belok kiri menuju Jalan Anggrek Boulevard, lalu belok kiri ke Jalan Anggrek Boulevard. Puter-puter di jalanannya terus. Belok kiri ke Jalan Anggrek Boulevard. Wow. Puter lagi kiri. Kenapa nggak Nggak tahu. Ngikutin Google. Ngikutin Google. Iya aja. Cacat dan Google kampret. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan PH Mustafa. Kenapa tadinya cek? Jadi what the fuck? Kita ngikutin Google AdSense ya? Google AdSense, Google Maps tadinya ke kiri, bener. Anjir, Nggak ada. terus Dan kita disuruh puter-puter di dalam aja. Terus kesana doang langsung. Terus tuh ikutin jalan tuh. Anjir lawak. Ini dari Cikutra belok ke Gor Cikutra, udah beres lurus. Lurus gak jauh udah dari Widyatama berarti kan? Lurus. Belok kanan ke Jalan Sekejati. Nanti berarti terus habisin jalan lurus. Ini Widyatama nih. Ikutin jalan. Kelewat nggak ya? Ini kelewat deh. Titiknya kelewat. Titiknya kelewat ini mah. Tuh. Masuk ke Widyatama. Itu Widyatama nggak? Berarti masuk ke kampus Widyatama. Belok kiri Masuk Widyatama, tetapi Jalan Sekejati V. Lalu Itu tujuan belok kiri Anda nanti berada di sebelah kanan. Kiri sini atau depan?
tuh depan. Baru kita ke sini. Nggak bisa ini mah. Tuh. Masuk sini. Lurus dah. Sampai sih harusnya mah. Dari titik. Patokannya mau Widyatama ya. Pokoknya patokannya Widyatama aja. Udah nyampe. Mana? Depan tuh. Anda berada di sebelah kanan. Parkirnya di mana? Jalan, masukin di sana dulu ayo. Udah, sampai deh. Lihat ke Pelita. SMP. Sini berarti nih. Sini. Udah. Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Japones atau Japan On Event. Ini adalah Japan On Event di Pelita Nebuta no Matsuri. Dan ini adalah part 1 kayaknya ya Om Editor ya, soalnya nggak mungkin dibagi jadi satu part semuanya, bisa jadi lebih dari 1 jam. Dan kebetulan untuk sekarang KJ langsung ketemu dengan siapa ini? Saya Gunawan dari sebagai Ketua Pelaksana Pelita Nebuta Matsuri di SMK Pelita Bandung. Oh, di SMK. Cuman by the way, sebelum kita masuk ke obrolan yang sangat serius, kan dia pengen tanya, emang kalau di sini tuh sekolahnya dicampur ya? Sekolahnya dicampur, ada SMP dan SMK. Ada SMP dan SMK. Oh, kirain ke acaranya tadi SMP, makanya agak ngeri juga kalau misalnya ketuanya anak SMP gimana. Emang hari ini tuh khusus buat perlombaan? Untuk hari ini kebetulan SMP itu sedang ada acara perlombaan 17 Agustus. Untuk siangnya itu nanti dipakai KBM sama SMK. KBM berarti kegiatan belajar mengajar Iya. ya maksudnya ya. Nah, itu udah berapa belas tahun yang lalu KJ mungkin menikmati yang namanya KBM ya. Udah nggak ada onlinean maksudnya, udah nggak ada. Semua offline. Semua udah offline, udah aman dari protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Jadi gini, maksud kedatangan KJ dari Silver KJ Channel ini untuk melihat ya acara di sini tuh ada apa aja sih sebenarnya. Jadi Kang Gunawan kan selaku ketua pelaksananya nih. Untuk hari pertama ini itu ada lomba apa aja sih? Untuk di hari pertama ini kita mengadakan lomba akademik. Lomba akademik. Ya. Nah, lomba akademiknya ada apa aja tuh? Ada 3 lomba di akademik itu. Ada lomba Rodoku, Kana, sama Suji. Rodoku, Kana, sama Suji. Ya. Itu cuman yang Jepangan doang. Yang pesertanya diikuti oleh SMK dan SMA sekota Bandung. Se-Kota Bandung. Berarti ada hadiahnya dong. Ada. 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 Boleh kasih tahu nggak hadiahnya berapa sih? Untuk hadiahnya Ini keluarnya nanti, jadi dikasih tahu juga nggak masalah. nominalnya kita nggak bisa sebut mungkin ya. Nggak bisa sebut. Nah, paling untuk Jutaan rupiah ada. sekitar. Yang utamanya ya pasti ada piala sama piagam dan sertifikat. Biasanya kalau misalnya ikutan lomba kayak gitu, itu mempengaruhi nilai akademik juga nggak sih? Atau dapat prestasi apa gitu? Ya mungkin ada kebanggaan tersendiri Pak. Kebanggaan sendiri. Kirain tuh kalau misalnya ikut yang lomba Jepangan gini mempengaruhi untuk nilai apa ya? Om Editor bisa membantu nggak? Kira-kira kalau untuk JLPT gitu ngaruh nggak sih? Kayaknya bisa ngaruh juga, soalnya kan kecil-kecilan lah ibaratnya training. Training ya. Jadi kalau JLPT mau ikutan dari lomba punya pengalaman gitu. Oh, nah sekarang kita coba tes nih ketua pelaksana ini memahami nggak sebenarnya lomba Suji, Rodoku sama Kana itu lombanya kayak gimana sih masing-masing nih? Untuk Suji itu lebih ke kayak kaligrafi kalau tulisan Arab, cuman ini Jepang. Ya. Nah, yang dinilainya apanya tuh? Kan gambar tuh ya, kanji berarti kan? Yang dinilainya yang saya tahu itu kayak kerapihan, terus tata cara bikinnya itu kayak gimana. Oh ya, ketepatan ya, ketepatan dari mulai tarikan kuas gitu ya. Betul. Terus
Kalau yang lainnya apa? Untuk yang lainnya kayak Rodoku itu penilaiannya dari beberapa aspek kayak kelancaran saat berbicara, intonasi dan lain-lainnya sih, seperti itu kurang lebihnya. Jadi benar-benar pidato Ya, gitu ya. speech Berarti control. pidato yang sudah dikasih teksnya atau mereka nyediain sendiri? Kita ada 3 teks yang nanti itu diacak di dalam amplop. Mereka milih salah satunya Oh, berarti tapi dalam bahasa Jepang. dalam huruf kana. Oh, dalam huruf kana. Berarti kalau misalnya nggak bisa baca PR tuh ya. Iya. Waduh. Harus yang udah tinggi juga ininya. ilmunya. Nah, yang terakhir yang kana ini Untuk kana itu lebih ke kayak misalnya ujian sekolah. ujian sekolah. Ada PG sama esai. Nah, kalau PG kan kita bisa nyocokin. Pilihan ganda. Kalau esainya itu pertanyaannya sekitar apa? Untuk Sekitar apa? esainya sih lebih ke dari huruf hiragana disalin ke romaji. Hiragana ke romaji. Jadi hiragana. Berarti ada hiragana. Katakanlah juga masuk Iya, gitu ya. masuk juga. Oh, berarti kalau itu biasanya kan SMP. Nah, kalau yang SMA sama juga. Sama sih romaji. Nggak ada yang tiba-tiba ditulisin jadi huruf kanji gitu suruh ngerubah jadi nggak ada. Masalahnya sama. Berarti semuanya sama. Ya udah, kurang lebih itu N5 lah ya. Nanti buat yang JLPT mau ikutan banyak-banyak ikutin ini aja lomba-lomba kayak gini, ya kan? Oke, kalau gitu itu buat hari pertama. Apakah akan langsung diumumkan sekarang atau disatukan dengan acara besoknya gitu? Untuk pengumuman pemenangnya diumumkan sekarang. Paling untuk besok hanya pengambilan hadiah. Besok untuk pengambilan hadiah. Berarti Iya. ditaruh di panggung gitu nanti diumumin di panggung juga. Diumumin juga. Wes, mantap. Masuk koran nggak by the way? Untuk saat ini belum ada. Belum ada ya, belum ada. Lagi sekarang media apa ya masuk korannya semuanya udah online semua ya. Oke, kalau gitu sekarang Kak Jo bakalan tanyakan untuk yang besoknya. Nah, ini adalah spesialisnya Kak Jo. Kalau yang tadi Kak Jo juga harus baca soalnya. Habis sudah berapa tahun Pak? Saya jadi bapak emang gitu. Maksudnya saya udah berapa tahun gitu kan nggak ikutan yang kayak ginian gitu ya. Apalagi terakhir yang Kak Jo ikutin itu juga di Rodoku pernah. Kana pernah, Suji selama ikutan kontes alhamdulillah nggak pernah menang. Nggak tahu mungkin karena saya punya tulisan yang punya font tertentu kali ya, jadi nggak bisa kebaca gitu. Kalau pas-pasan gitu lah. Pas-pasan, jadi gagal-gagal terus meskipun udah dipajang di depan orang malah ketawa, wah itu punya si KJ paling. Udah kelihatan soalnya tulisannya jelek sendiri. Kalau Kana alhamdulillah pernah lomba dan pernah juara pernah. Kalau Rodoku juga pernah. Soalnya siasatnya tuh baca depannya dulu, belakangnya oh ini udah tahu nih. Ini pidatonya begini. Udah ada bayangan kisi-kisi gitu. Iya, jadi baca depannya 1-2 kalimat. Oh, ini tahu topiknya tentang apa, sisanya mah tinggal ngikutin aja padahal nggak hafal juga itu. Baca hiragana katakana juga udah nggak kepake. Ya udah, sekarang kita berubah topik. Untuk hari Minggu tanggal 21 Agustus nih, ada lomba apa aja? Kita pengen tahu. Untuk di hari Minggunya kita itu ada lomba non akademik, ada 3 lomba. Oh, apa aja tuh? Ada lomba coswalk, Coswalk, ya. Lomba dance cover sama cover sing. cover sing. Oh, coswalk doang, nggak ada cosplay competitionnya. Sebelumnya mau ada cosplay individu, cuman agak ada kekurangan pesertanya, kuotanya nggak terpenuhi gitu waktu target itu. Nah, itu buat sobat KC yang ngikutin ya. Inilah kendala di setiap acara. Kemana para cosplayer ya? Katanya pengen cosplaynya bagus ya kan? Katanya pengen cosplaynya go internasional. Tapi untuk acara yang kecil kayak gini gitu ya, maksudnya hampir yang nggak muncul di nasional gitu. Iya. Kita anggapnya ini acara kecil. Kalau mereka bilang ini acara kecil, tapi kalau misalnya mentalnya bilang acara ini kecil terus mereka nggak tampil, berarti lebih kecil lagi gitu. Itu bukan berarti KC bilang acara ini kecil, enggak. Karena kompetisi cosplay yang individu itu kan memupuk si cosplayer baru supaya dia mau ikutan kompetisi. Dimulainya dari yang kecil duluan. Dari yang kecil dulu. Nggak bisa langsung ke yang gede. Jadi tenang aja Kang. KJ juga ngalamin, KJ bikin event itu ya. Rata-rata kalau lihat cosplay competition itu mereka nggak mau ikutan. Hadiah udah dikasih nih, katakanlah 1,5 juta, 2 juta. Dibilang harus tetap, oh ini mah event kecil, terus nggak mau ikutan gitu loh. Ada apa? Ya. Padahal kalau dilihat mungkin bisa dari pengalamannya. Terus bisa lihat juga metode penilaian juri ya kan. Karena kan setiap juri itu punya penilaian masing-masing ya, punya penilaian masing-masing tentang kriteria dari si cosplayernya.
Jadi dia bisa ngebaca dong harusnya. Nah, itu sayangnya. Makanya tadi Kaze langsung pengen bicara nih ketika Kang Gunawan bilang nggak ada yang daftar atau kuotanya kurang. Ya ampun. Nah terus mau sampai kapan kita coswalk terus gitu kan? Nah, lanjut di coswalk ini nanti yang dihitung penilaiannya seperti apa sih? Untuk secara penilaiannya mungkin lebih ke kostumnya ya yang lebih ke kostum. Nggak ada yang lain? Yang lainnya kayak gerakan-gerakan mungkin saya kurang paham kalau di cosplay. Berarti kalau misalnya coswalk itu gimana jurinya aja mungkin. Gimana jurinya ya? Berarti rata-rata kalau misalnya coswalk itu pasti penilaiannya standar cosplay. Karena coswalk sama catwalk beda. Ya, harusnya di sini nanti jurinya siapa sih? Jurinya itu kita ada siapa ya? Lupa sih. Coba lihat dulu di rundown, nggak apa-apa. Ketua acara nggak mungkin bisa ngapalin semua. Percayalah. Ada siapa aja? Juri cosplay ada Dimas Kuku Prayoga sama Angga Delvin. Oh, Angga Delvin, cosplayer senior. Dimas Kuku Prayoga ini tahu nggak Kang siapa? Belum tahu. Beliau itu adalah perwakilan Indonesia di World Cosplay Summit tahun 2017 dari Kota Bandung. Nah, jadi KJ yakin pengalamannya ini bagus, nggak mungkin dia ecek-ecek. Harusnya yang daftar cosplay competition itu banyak, kemana orangnya? Padahal kan penilaiannya udah pasti bakal dikomentarin gitu loh. Ini yang sayang nih. Kenapa? Padahal jurinya bagus. Cuma 2, nggak ada satu lagi? Cuma 2. Oh, mungkin juri yang satu lagi itu kalau yang lagi duduk ya? Ya, bisa. Coba Om editor tuh lagi senyum-senyum tuh. Nah, jadi juri aja ya. Itu satu. Terus kalau yang lain apa? Ada lomba apa lagi? Kita ada lomba cover dance. Cover dance. Ini bukan bidang kajian. Jadi cover dance ini yang dilombakan apanya ya? Yang dilombakan mungkin kayak kekompakan karakter. Kekompakan dari personil grupnya, ya. Terus di cover dance itu kita sekarang ada 6 grup yang gabung ke Pelita Nebuta Matsuri ini. Berarti itu cuma 6 tapi bisa dilombain? Karena mungkin kan orang-orangnya banyak. Kan cosplay juga bisa 6 aja gitu masukin, tapi nggak enak juga kali ya. Kurang greget gitu. Kurang menarik lah itu. Jadi kalau misalnya ini apa aja nih yang ini selain tadi yang udah disebutkan? Selain kekompakan mungkin bisa dari segi kostumnya juga. Dari segi kostum. Berarti cover dance sekarang ada acuannya kostum juga. Itu jurinya siapa? Jurinya kita ada Angga Delvin sama Denaira. Oh iya, dancer semua. Angga Delvin juga cosplayer dancer di Jakarta kalau nggak salah inget ya. Kalau nggak salah inget di Clash beliau juga ikut di sana turun. Kang Angga Delvin. Iya. Apalagi? Cover sing. Ada cover sing. Cover sing. Nah, cover sing ini lumayan cukup banyak nih yang ikutan. Sebenarnya awalnya ada 20. Cuma karena ada keterbatasan waktu jadi kita kurangin di 13 peserta. 13 peserta. Iya. Karena keterbatasan waktunya. Emang cover singnya satu full lagu? Kisaran 7 menit. Buset. Satu full lagu ya jatuhnya. Japan satu lagu ya teteh. Tadi 7 menit loh. 1 menit. Jadi dia udah sama prepare-nya kali? Iya, udah sama prepare. Lagu yang dibawakan apakah harus Jepang aja? Bebas sih sebenarnya. Bebas. Kita nggak terpatok lagu apa, yang penting mungkin Jepang sih. Yang penting Jepangan tapi nggak apa aja gitu. Lagu wajibnya gitu. Udah ada daftar ininya belum? Yang ikutan siapa aja gitu. Terus lagunya yang dibawain apa aja udah kelihatan? Itu ada di pihak bagian ini runner ya, di runner acara. Waduh sayang banget kalau misalnya itu bisa saya lihat dulu nih. KJ bisa melihat, waduh ini nyanyi apa nih orang nih. Nah itu yang dilombakan cover sing ini apa aja yang dinilai? Mungkin sepengetahuan aja lah, soalnya ini kayaknya di luar teknis kita. Lebih ke teknis cara menyanyinya itu kayak gimana? Sama cara dia manggung itu nanti kayak gimana? Oh ke audiensnya berarti ya, pembawaannya seperti apa? Mantap. Untuk jurinya sendiri itu kita ada Asep Irfan dari Tokyo Night. Ya dari anggota band ya, Tokyo Night ya. Sama Chenko Harvest. Sama-sama dari anggota band. Anggota band juga. Rasanya kalau emang Chenko mah yalah. Anggap KJ tidak mengenal beliau ya. Kalau KJ udah ngomongin gitu biasanya kenal. Udah tahu pasti. Udah tahu pasti ya karena isinya itu aja orangnya ya. Oke, berarti untuk besok padat nih acara. Mulai open gate jam berapa? Open gate kita sebenarnya panitia sendiri kumpul pasti dari subuh lah ya. Nginep untuk persiapan nginep ada. Wah, yes. Ngeri. Untuk open gate-nya sendiri itu dari jam 8 kita udah buka.
Dan kebetulan ada tiket ATS juga yang tadinya kita nggak ada, sekarang ada. Loh, kenapa? Ada kelebihan tiket. Ada kelebihan tiket, kayak yang ngeprintnya diselesaikan semua Ya, gitu. sekalian lah. Harganya masih sama, Harganya masih sama di 25.000. tapi pasti ada syarat dong, karena kan terbatas tuh. Iya, betul. Bener nggak? Bener nggak? Untuk syaratnya itu ATS kita cuma buka dari jam 8 sampai jam 12. Cuman nih kemungkinan antusias pengunjung yang mau datang ke sini itu kita udah lihat banyak banget. Oh, gitu. Berarti saking banyaknya. Kalau misalnya besok habis terus masih ada orang di luar gimana tuh? Nah, ya mohon maaf kita nggak bisa masuk lagi mungkin. Udah offset ya, Ya. terlalu banyak. Lagian ini tempat full nih, atas 3 lantai. Ini kayaknya kalau tadi kaca muter-muter sini tuh kapasitas untuk 1.200 sampai 1.600 orang lah. Iya, Nah 1.600 kemungkinan besok yang datang kayaknya 2.000 orang kali ya. Mungkin. Kayaknya loh, Nah, soalnya ya. kalau Kaja lihat di forum yang apa ya, yang mewadahi komunitas Jepangan itu masih ada aja orang yang nanyain tiketnya masih ada enggak gitu loh. Padahal waktu penjualan itu tuh kita udah sering di share juga kan. Ini harga segini, ini segini. Dari 2 bulan yang lalu itu penjualan. Iya, kenapa ya orang Indonesia kok gitu-gitu Sukanya amat? dadakan. Sukanya dadakan, kalau udah tahu rame baru datang gitu. Ya. Aduh, gimana sih? Tapi pasti besok acara bakalan rame parah sih. Masih meriah. Mesti meriah. Di akhir ini closingnya jam berapa ya? Closing kita target itu jam 17.40-an. 17.40. Itu udah beres semua. Udah pasti beres dan aman. Iya. Oke, udah pasti beres. Kalau misalnya lebih-lebih berarti jam 7 tuh udah sama beresin kayak panggung kali ya? Iya. Udah standby. Diusahain sebelum maghrib kita udah clear area. Oh iya, terus terakhir stand-stand yang bakalan ada itu apa aja? Untuk stand sendiri saya kurang ada info, cuman itu dipegang sama pihak penanggung jawab stand. Tanggung jawab stand, tapi banyak gitu. Kita ada 13 stand. 13 stand, ya pantas saja punya penanggung jawab stand Ya. sendiri ya. Iya, 10 stand makanan dan 3 stand aksesoris kalau nggak salah. 3 stand aksesoris, 10 stand makanan. Berarti makanan itu udah termasuk minuman juga. dan kawan-kawan Ya. gitu ya. Tapi belum tahu ini Belum ada tahu apa aja. ada apa Waduh, ya udah. Kita tinggal cek besok kalau begitu. Ini sepertinya pertanyaannya sudah mulai menjerumus ke yang bagus-bagus saja, ada yang lupa. Sebentar. Untuk perlombaan cosplay sendiri ada batasan nggak sih tadi? Lupa nih tadi. Oh, untuk perlombaan cosplay itu sendiri itu kan Ada yang kita- dilanggarnya nggak? Apa namanya, nggak boleh dilanggar nggak gitu, kayak Peraturan. misalnya peraturan. Mungkin lebih ke nggak ada sih kalau di sini. Kita Yakin? bebas-bebas aja. Bebas, nggak boleh ada cross dress, boleh nggak pakai baju gitu. Kalau nggak pakai baju mungkin nggak boleh ya. Nah, cosplay itu ada yang kayak gitu pak masalahnya. Mungkin agak ada norma-norma yang harus dijaga Harus gitu. jaga. Berarti ada peraturan tertulis ya kan nanti kan yang kayak misalnya nggak Pasti boleh. itu kita infoin pas ada pendaftaran ulang kan nanti untuk cosplay. Oh iya, berarti nanti diumumin di panggung ya. Iya. Kalau bisa sih, semoga jurinya bisa ngasih tahu gitu kan, peraturan yang tidak dibolehkan adalah menggunakan senjata tajam misalnya kan kayak gitu. Terus tidak boleh membuka baju, maksudnya memakai baju yang terlalu terbuka gitu kan, kostumnya terlalu terbuka karena kan karakter anime kan aneh-aneh gitu kan. Unik gitu. Iya, unik tapi berbahaya gitu ya. Terus satu lagi, ya ini berlaku juga sih untuk cover dance sama cover sing, juga ada batasan rulesnya nggak sih? Untuk itu kita lebih ke bebas aja, cuman kayak persiapan mereka tersendiri itu seperti apa gitu ya. Persiapan tersendiri berarti maksudnya mungkin ngasih masukan juga ya, Iya. buat siapa panitia, siapa tahu nanti bisa disampaikan ke juri-jurinya. Mungkin kalau lagu juga jangan terlalu yang Keras-keras. gitu, terus atau enggak yang liriknya terlalu curhatan batin gitu ya. Maksudnya curhatan batin itu yang benar-benar menjurus ke arah kematian yang kayak gitu. Itu ada kan band yang seperti itu. Ada. Di Jepang pun ada. Terus kalau cover dance juga jangan yang terlalu mungkin pulling dance gitu. Dia striptease gitu kan. Takutnya ada. Soalnya dulu pernah kejadian sekitar tahun 2013 tuh dance seperti itu. Dan itu kondisinya di acara yang terbuka. Karena dia pikir mindsetnya adalah ini adalah cover dance untuk cosplay, ya bebas-bebas aja. Padahal enggak. Padahal yang diaturin juga kan ini cover dance khusus buat ini kan. Untuk apa namanya? Umum ya, berarti Ya, umum. untuk umum. Ya udah deh, kayaknya sudah mulai ada panggilan umum untuk kembali ke posisi Alamnya, ya. Kace berarti sama Kang Gunawan mungkin cukup. Ada yang mau disampaikan terakhir untuk besok? Mungkin lebih ke
untuk besok lebih ke tertib aja ya untuk para pengunjung agar tetap menjaga protokol kesehatan karena pasti keamanan itu pasti tetap ada. Oke, intinya gitu aja. Cukup. Kalau gitu KJ mungkin bakalan sedikit keliling-keliling lagi, dan untuk part 1 kali ini cukup segini aja dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata KJ dan Kang Gunawan. Akhir kata kami mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Japones atau Japan on Event berikutnya, dan tentunya kita akan create an otaku to be better. Bye bye.